selamat sore Foodpreneur Indonesia. Balik lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, teman-teman foodpreneur semuanya, sore ini Nadia mau gantiin Bu Sarita. Kebetulan beliau lagi ada urusan mendadak, jadi hari ini moderatornya diganti dulu sama Nadia. Tapi tetap untuk Pak Rex jadi pembicaranya gitu. Sebelum itu, sambil nunggu Pak Rex masuk, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di mana aja nih kota-kotanya, boleh. Boleh diketik dari kota mana aja. Ini kebetulan ada banyak yang ikut. Hai semuanya. Kita nunggu Pak Rex-nya hadir. Surabaya. Kita nunggu Pak Rex-nya hadir. Halo, sore Pak Rex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak ya suaranya nanti? Agak lup-lup nih. Coba cek. Agak putus-putus ya? Iya. Oke, jelas nggak suaranya? Nah, udah clear. Sore Pak Rex. Oke, sip. Sore, apa kabar? Aku gantiin Bu Sarita dulu ya hari ini. Oke, sip. Sibuk deh. Ya. Nah, untuk hari ini judulnya itu kan 8 hal yang harus disiapkan dalam membangun bisnis dari nol. Ada 8 poin. Nah, sambil internetnya mungkin ya. Coba kita dulu. Mungkin teman-teman bisa komen nih, jelas nggak suaranya? Iya. Jelas sih kayaknya. Gini Pak, oke. Daripada kita cuma sejam di IG Live ini, takutnya nanti terputus, kita langsung aja masuk ke materi kita ya. Apa aja sih Pak 8 hal yang harus disiapkan dalam membangun bisnis dari nol? Oke, teman-teman, nanti kalau ada suaranya yang kurang jelas, nanti teman-teman komen ya di wallnya. Nah, ini udah ada yang komen nih jelas. Jadi hari ini saya akan coba sharing tentang 8 hal yang harus disiapkan ketika kita membangun bisnis kuliner dari ya. Jadi apa aja itu yang perlu disiapkan, kemudian beberapa poin ya. Nah, oke, 8 hal ini sebenarnya sesuatu yang memang biasanya akan menjadi mungkin mandatory lah ya, mungkin mandatory atau something yang memang sangat penting ketika kita akan memulai bisnis kuliner dari nol ya, buat teman-teman semua gitu. Nah, apa aja sih 8 hal ini ya? Nah, yang pertama, ketika kita mau mulai bisnis, itu kita harus membangun purpose yang kuat. Ya, artinya purpose itu sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar agak bocor nanti suaranya. Iya ya. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin kita mulai lagi ya. Jadi purpose itu sebuah tujuan yang nilainya atau arahnya itu jauh lebih besar dari sekedar nilai uang ya. Jadi purpose itu harus sesuatu yang jauh lebih besar dari itu sebenarnya. Let's say misalnya kita menjadikan bisnis. Ada motor. Ya, jadi let's say misalnya kita jadikan bisnis ini sebagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya. Atau let's say kita jadikan tujuan bisnis ini untuk
memberikan pendidikan yang gratis kepada anak-anak yang tidak mampu misalnya, atau let's say kita jadikan bisnis ini sebagai suatu purpose di mana kita akan membangun pendidikan, bentuk-bentuk pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, jadi purpose ini sesuatu yang impact-nya jauh lebih besar dari sekedar uang. Nah, tapi untuk mencapai semua itu kan butuh uang tentunya, gitu ya. Nah, jadi jangan kebalik bahwa bisnis harus jadi duit, baru nanti pikirin mau ngapain. Nah, ini biasanya nanti arahnya menjadi tidak tepat sebetulnya. Nah, jadi itu purpose itu tujuan yang besar dan mulia, gitu ya. Nah, kalau kita ngebayangin ya, kalau kita sudah punya sebuah tujuan yang jelas, nah kita kan butuh kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kendaraan ini adalah bisnis, ya. Jadi belum tentu untuk mencapai purpose yang pengen kita jalankan itu harus berbisnis. Kita bisa kok kerja, tapi punya purpose-nya istilahnya memasyarakatkan edukasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi bisnis kuliner misalnya, teman-teman di foodies misalnya, ya kan dilakukannya sambil kerja, tapi itu sebuah purpose yang sangat besar sebetulnya. Nah, untuk mencapai purpose tersebut butuhlah namanya bisnis dan organisasi. Jadi itu macam kayak mobilnya bisnis dan organisasi itu. Kita kalau mau ngejalanin mencapai tujuan, kita harus punya kendaraannya. Tinggal kendaraannya apa? Ya, entah itu sepeda, entah itu kaki dan badan kita, entah itu motor, entah itu mobil, tapi itu semua kendaraan sebetulnya. Ya, bukan tujuan. Nah, kemudian untuk membuat kendaraan ini berjalan, kan kita butuh bensin dan bekal. Ya, kendaraannya butuh diservis, misalnya, kemudian butuh bensin, kemudian butuh oli, kemudian butuh macam-macam lah ya untuk kendaraan ini bisa berjalan dan mencapai tujuannya. Nah, bensin ini dan bekal-bekal inilah duit sebenarnya. Ya, jadi memang kita butuh untuk mencari uang, seperti foodies ini butuh untuk mencari uang. Karena inilah yang akan menggerakkan kendaraannya, foodiesnya itu, kemudian dari kendaraan ini bergerak menuju purpose-nya. Ya, sebagai contoh misalnya, kita sekarang sudah bisa menyediakan lebih dari 400 video, ya, di mana teman-teman bisa belajar di Foodies YouTube channel, bisa belajar secara gratis, materinya juga lengkap, detail, seperti itu, pun juga ada. Nah, itu butuh bensin tuh untuk menjalankan itu. Ya, kalau nggak punya bensinnya, nggak ada olinya, gimana caranya kita bisa menghasilkan 400 itu? Nah, tujuan ujungnya adalah kita pengen masyarakat kemudian ya memahami bisnis kuliner, menjalankan bisnis kuliner, tertarik untuk menjadi pebisnis kuliner, akhirnya terbukalah banyak lapangan pekerjaan dari situ. Nah, itulah contoh bagaimana purpose itu harus jelas dulu dari awal, gitu ya. Baru nanti kita siapkan kendaraannya, siapkan bensin dan bekalnya, kemudian siapkan juga timnya. Timnya itu siapa? Sopirnya, ya, sopir dan penumpang-penumpangnya. Ya, kita jalan bareng nih semobil. Ya, nanti di jalan banyak ketemu. Wah, ada rintangan, ada mogok lah, ada macet lah, ada apa. Nah, itu ketika kita menjalankan purpose ini pasti ada hal-hal seperti itu. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Dalam bentuk pesaing, dalam bentuk musibah, misalnya ada COVID, dalam bentuk ada kompetitor dan lain-lain. It's okay. Ya, tapi kita punya satu purpose dulu ketika pengen menjalankan bisnis. Nah, ini yang harus kita bentuk. Ya, jadi teman-teman boleh memulai bisnis kuliner apa aja, tapi coba kita set dulu sebuah purpose yang jauh lebih besar. Ya, purpose ini, ya, kalau istilahnya kalau kita paham bahwa niat itu aja sudah bisa menjadi sebuah pahala gitu. Ya, bayangkan kita punya niat menjalankan usaha untuk dijadikan nilai ibadah dengan menjadi keran rezeki dari banyak orang. Itu udah sebuah niat yang punya nilai besar untuk kita pribadi dan tim kita,
Ya, terlepas tercapai tidak tercapai, hasilnya itu udah ada dari awal dalam bentuk niat yang tulus dan betul, gitu. Itulah kuncinya purpose sebetulnya. Ya, nah jadi teman-teman ketika mau memulai bisnis, temukanlah dulu purpose, tujuan besarnya itu apa sih sebetulnya ketika pengen menjalankan bisnis, khususnya nanti dalam bisnis kuliner, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita setting dulu purpose kita. Yang kedua nih, yang kedua juga hal yang paling penting, mungkin Nadia udah sempat bahas dengan Bu Stefani ya soal siapin mindset dalam berbisnis, gitu ya. Karena mindset ini penting sekali dalam menjalankan bisnis. Butuh set of mindset yang cukup luar biasa untuk kita tuh bisa menjalankan bisnis ya. Apa aja tuh? Pertama, mindset bahwa bisnis itu soal kerja keras. Ya, kerja smart oke, tapi kerja keras itu tidak akan bisa dihindari untuk seorang pebisnis. Ya, tinggal cara kerja kerasnya gimana. Kalau pebisnis kuliner, mungkin cara kerja kerasnya macam-macam. Kalau saya dulu ketika mulai bisnis, cara kerja kerasnya ya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam tuh goreng nasi goreng. Ya, kemudian beres-beres, pulang, mandi, besoknya sudah meeting, siapin lagi. Ya, ada buka outlet, ada yang belanja, dan lain-lain. It's all about hard work ya. Waktu nge-create misalnya abnormal juga sama. Mungkin hampir 3-6 bulan saya di belakang dapur bikin Indomie, nyiapin makanan dan lain-lain. Semua itu capek nggak? Wah, capek banget. Jangan ditanya lagi. Kadang-kadang lupa makan, kadang-kadang nggak mandi. Wah, udah macam-macam deh. Tapi itulah seorang pebisnis ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita sebagai pebisnis itu harus mau dan siap untuk bekerja keras. Ya. Nah, yang kedua ya, terkait mindset juga kita harus punya mindset bahwa seorang pebisnis itu harus pembelajar yang keras ya. Jadi nggak boleh pebisnis itu stop dan berhenti belajar. Kenapa? Karena konsumen berubah, kompetitor berubah, kompetitor makin banyak, makin agresif, makin pintar-pintar, kondisi pasar juga berubah. Dengan semua perubahan-perubahan yang ada di konsumen, di kompetitor, di pasar, kemudian di perusahaan kita, ini mengharuskan kita sebagai pebisnis untuk terus belajar. Tidak pernah ada kata stop cerita pebisnis itu, gitu. Jadi wah bisa santai-santai ada porsinya, tapi mostly ya nggak santai, karena kita akan menjalankan banyak hal di dalam bisnis ini. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus punya mindset bahwa bisnis itu tidak pernah ada jaminan untuk sukses ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah nanti pasti akan sukses. Sukses itu sesuatu yang kalau kita mau mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita jalankan, apapun hasilnya, tapi diawali dengan niat yang baik. Nah, itu ukuran sukses yang membuat kita akan lebih lega sebetulnya. Ya, karena tidak ada endingnya sebetulnya bisnis itu. Ya, kecuali teman-teman men-set misalnya, oke, gue mau jual nih nanti perusahaan gue, beres. Tapi kemudian what next? Ada what next-nya lagi kan, seperti itu. Nah, jadi ini tidak pernah ada jaminan bisnis untuk sukses ya. Nah, kemudian apalagi nih soal mindset. It's bisnis itu tentang 24 kali 7 hari, 24 jam kali 7 hari. Ya, nggak usah bisnis ya, teman-teman di Foodies aja nih misalnya yang kerja ya. Sabtu lah, IG live, bikin Zoom lah, kemudian Minggu lah. Wah, itu kalau nggak punya purpose, nggak sadar bahwa itu sebuah nilai ibadah, capek ngerjainnya pasti. Ya. Tapi kalau kita paham bahwa ini purpose yang besar, banyak orang terbantu di situ, mungkin kita juga merasa akhirnya it's something big ya, sesuatu yang worth kita untuk spend waktu kita. Itu pebisnis ya. Nah, mindset berikutnya apa? Diragukan, dicemooh, misalnya diremehin, apaan sih lu, ngapain sih lu bisnis tuh, nggak ada muka lah, nggak ada tampang buat bisnis gitu, itu sudah biasa lah ya. Siapin aja mental kayak begitu, dibully lah, kemudian dinyinyir lah, alah sosok ngomong kayak bisnis lu jalan aja semua gitu ya. Kalau nungguin bisnis jalan sempurna sampai
100 tahun ke depan siapa yang mau sharing pada akhirnya? Karena tidak ada orang yang bisa membuktikan itu. Ya, Nokia dulu segitu sukses, tapi habis itu game. Ya, tapi apakah kemudian orang-orang yang ada di Nokia tidak boleh sharing? Kan itu sebuah pelajaran juga untuk banyak orang dalam bisnis sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau buat saya tidak perlu kita harus nunggu sukses yang luar biasa untuk sharing. Sampaikan aja ilmu yang memang bisa kita sampaikan. Ya, dan jangan overlap sesuatu yang belum pernah bisa kita jalanin misalnya. Nah, itu juga siapin mental seperti itu ya. Yang terakhir, kalau mindset itu kita harus buang jauh-jauh ya. Rasa nyaman, rasa pengen santai gitu. Jadi satu-satunya cara kembali ke nomor satu ya. Perkuatlah purpose dan percayalah bahwa apa yang kita jalankan ini untuk sesuatu yang besar. Nah, itu sudah akan membuat mindset kita benar-benar kuat dan we will enjoy untuk menjalankan hal-hal ini. Nah, itu nomor 2, makanya jadi siapin mindsetnya. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting, ini yang menjadi juga apa yang di-deliver oleh Foodies selama ini. Siapin ilmu bisnis kulinernya, ya. Karena tanpa ilmu, yang artinya kita menjalankan bisnis tanpa arah sebetulnya. Ya, kalau menjalankan segala sesuatu tanpa arah, itu jauh lebih mendekatkan kegagalan daripada keberhasilan. Ya, ilmu itu ya ada untuk kita belajar dan untuk mendekatkan kita pada keberhasilan. Ya, ilmu apa aja itu macam-macam ya. Ilmu tentang mengelola keuangan, ilmu tentang marketing, ilmu tentang operasional. Teman-teman kalau yang mau belajar ilmu-ilmu seperti ini di Foodies itu kan tadi saya bilang sudah ada 400 lebih video yang teman-teman bisa belajar di situ ya, di YouTube Foodies Channel ya, bisa digali, mau nanya apa aja ada di situ. Kalau nggak ada jawabannya bisa nanya di grupnya Foodies ya, di Telegram Foodies Media Channel, join di situ bisa nanya, ada linknya di situ untuk bertanya. Nah, dia suka posting, nanti dijawab pertanyaannya. Tapi poin paling pentingnya adalah ya, jangan pernah menjalankan bisnis kuliner tanpa ilmu. Ya, teman-teman mungkin dengar banyak cerita, dulu dia juga jalanin aja gitu. Itu dulu. Ya, zaman sekarang ini udah berubah banget. Ya, artinya kita membutuhkan set of knowledge untuk menjalankan bisnis kuliner yang which is ilmu ini juga bisa didapatkan secara gratis sebetulnya. Salah satunya di Foodies YouTube Channel tadi. Tapi kalau teman-teman ada yang mau lebih detail juga, wah pengen 4 jam dan lain-lain juga mungkin ada Foodies e-course ya. Teman-teman bisa join di situ. Nah, itu yang ketiga. Jadi kita harus siapkan ilmu bisnisnya. Nah, itu yang pertama tadi saya ulang ya, berarti kita bicara tentang membangun purpose yang kuat. Kedua, siapin mindset. Dan ketiga, siapin ilmu bisnis kuliner. Nah, sampai sini dulu lah. Mungkin ada pesan sponsor yang mau disampaikan? Iya, tadi nyambung dari tadi 3 poin tadi kan, bangun purpose, siapin mindset, sama siapin ilmu. Tadi juga Pak Rex udah sempat singgung juga, ilmunya banyak banget di Foodies juga ada. Nah, kebetulan lagi ada promo nih khusus untuk yang nonton IG Live hari ini ya nih Pak. Jadi ada promo untuk pembelian e-course Fast Track, Fast Track sampai jam 23.59 hari ini. Itu nanti kalau beli e-course Fast Track akan free e-course lainnya. Nanti akan diinfokan oleh admin gitu. Kalau tertarik banget nanti mungkin kalau sesi Q&A kita buka komennya ya. Nanti kalau misalkan ini, kalau nih daftarnya di bit.ly/foodies-promo FODIZZ-promo, atau bisa ke nomor 081-3121-47974 gitu. Nah, Pak Rex udah nomor 1, 2, 3, berarti masih ada 5 lagi nih Pak Rex. Nah, iya, oke. Kita masuk yang keempat ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa di kolom komen ya. Jangan di
jangan di komen ya, di kolom pertanyaan, jangan di kolom komen ya. Dan nanyanya yang nyambung ya, kadang-kadang suka nanya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung saya nggak jawab ya. Gitu. Kasihan teman-teman lain yang udah nanya. Ya gitu. Oke. Yang keempat apa sih ketika kita mau mulai bisnis kuliner dari nol ya? Nah, siapin produk konsep yang kuat. Ya, produk konsep yang kuat itu apa aja sih? Satu, cari produk-produk yang memang sudah tervalidasi di pasar. Jadi nggak usah aneh-aneh jualannya. Ya, misalnya steak singa, steak harimau, nah itu kan dilarang oleh pemerintah gitu. Walaupun unik gitu ya, misalnya. Atau misalnya apa namanya sate elang gitu, nyari elangnya aja susah, terus mau di sate lagi misalnya elangnya gitu kan. Jadi cari aja produk yang sudah tervalidasi di pasar. Ya, contohnya validasi itu kayak gimana? Ya satu, memang setiap orang pasti makan produk tersebut. Kedua, mungkin juga produk ini lagi ada trennya dan lagi bagus nih, bertahan cukup lama trennya, kita bisa masuk. Contoh apa sih? Contoh ya goreng, kemudian pecel lele. Kalau sekarang lagi tren tuh sapi misalnya ya, kemudian sate apa gitu. Nah, cari aja produk-produk seperti ini. Ya, setelah kita memilih produk yang sudah tervalidasi, baru kita cari diferensiasinya. Apa yang membuat produk kita ini berbeda dengan produk pesaing? Sate sih boleh sama-sama sate, ya, tapi tentu setiap sate, setiap tempat akan ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini PR yang harus kita cari. Ya, misalnya di sate sini, oh pakainya begini, oke, kalau saya mau jualan satenya yang sudah diasap semua, jadi jualannya sate asap, ya. Bukan sate, ya semua sate diasap ya sebenarnya ya, dipanggang ya, gitu. Nah ini beda nih, ini misalnya sate kukus, misalnya, ya semua orang jualan kambing bakar, saya jualan kambing kukus, misalnya, atau saya jualan kambing apa namanya yang dimasak selama 8 jam. Pokoknya cari sebuah diferensiasi yang ngebuat nanti diferensiasi ini ngebuat ngisi di kepala orang. Kalau brandnya X misalnya, oh ini mah kambing kukus nih, nah yang lain kambing bakar, lu kambing kukus. Walaupun nanti ketika saya datang nih misalnya ke Nadia Kambing, misalnya nama brandnya ya Nadia Kambing misalnya, nah, walaupun nanti waktu saya datang ke Nadia Kambing, di sana juga ada kambing bakar, tapi spesialisasinya kambing kukus, di mana kambing kukus ini misalnya lembut banget, nggak bau sama sekali, terus kuah-kuah cocolannya juga enak, plus ditambah nasinya nasi ala-ala Arab, misalnya nasi mandi, nasi biryani, nasi whatever itulah tambahan. Nah kan bisa ambil diferensiasi yang seperti itu. Ya, jadi kita tidak sibuk lagi membuka pasar, karena pasarnya udah gede, yang makan kambing, makan ayam dan lain-lain. Ya, nah itu yang kedua ya. Jadi kita riset produk, cari diferensiasinya. Ya, nah ini menurut saya kalau teman-teman yang baru bermain atau akan bermain di kuliner, ini mungkin tahapan pertama untuk membangun diferensiasi dan brandnya ya. Jadi masih di tahap apa namanya produk benefit dan kelebihan dari diferensiasi dari produknya. Nggak apa-apa, yang penting diferensiasi produknya kuat. Ya, nah kalau kita sudah mau ambil nih, oke, gue kambing kukus nih ya, gue pengen kuatin. Nah, lakukanlah riset yang serius. Bagaimana kita bisa menciptakan kambing kukus yang betul-betul enak. Ya, sekaligus kambing bakarnya juga harus enak. Karena mungkin market kambing bakar lebih banyak daripada kambing kukus. Tapi no problem tadi, itu untuk faktor diferensiasinya. Tapi ya, nah ketika itu riset terus, testing lagi, kasih dulu ke saudara, kasih dulu ke teman, sudah semua bilang enak, kirimin ke buzzer atau key opinion leader. Kak mau bisa dong di review dan lain-lain. Ternyata dia review enak, gila ini kambingnya lembut banget, mau mati makannya. Wah gitu-gitu biasa tuh bahasa-bahasa TikTok ya. Nah seperti itu. Nah baru kita pede untuk kemudian nanti melaunching. Jadi produk itu penting banget ya, mencari
produk yang kuat, tervalidasi, dan punya diferensiasi. Jadi nggak boleh produknya asal-asalan. Ah, nggak apa-apa, gue jual produk apa aja, yang penting gue jago marketing. Oh, oke, konsumen mungkin datang pertama, habis itu datang lagi nggak pertanyaannya. Ya, karena jangan lupa, ya, bisnis kuliner itu salah satunya adalah cinta pada cicipan pertama. Artinya harus enak, itu udah nggak boleh lagi, ya tidak enak. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman belajar ya, apa namanya, untuk melakukan riset produk ini. Ya, dicari-cari misalnya kambingnya direbus pakai daun pepaya, bener, atau dipakai, wah macam-macam deh. Ini proses serunya nanti buat teman-teman jalanin sebetulnya. Ya, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima buat kalkulasi bisnis plan yang detail. Nah, ini biasanya yang teman-teman foodies atau foodpreneur atau teman-teman yang baru mulai bisnis pusing di bagian sebelah sini. Karena hal ini, dan ini nggak ada ceritanya, ini tuh wajib dalam Islam tuh fardu ain, ya, harus punya kalkulasi bisnis plan yang sangat detail, ya, mulai dari omset, COGS, OPEX, CAPEX, kemudian revenue stream, growth-nya gimana, ya, budget allocation-nya gimana, nanti sistem mengatur cash flow-nya gimana, butuh investment berapa, semua ini harus teman-teman pelajari dengan detail. Wah, Mas pusing kalau kayak gitu. Nah, apa-apa. Kebetulan kalau untuk yang gini, Foodies juga punya kelasnya ya, kalau nggak salah ya, di e-course tentang di fast track, ya, fast track. Nah, itu ada kelasnya Yuza dan juga ada kelasnya Gito. Kalau nggak salah, teman-teman bisa nyusun proposal bisnis di situ dan nyusun tentang kalkulasi bisnis, dan juga dikasih ya kalau nggak salah template untuk ke investor. Nah, jadi coba juga kalau tertarik ini boleh nanti join di course-nya. Kemudian juga ada promo tadi kata Nadia ya. Atau cara terakhir adalah cari mentor atau business advisor. Karena memang melakukan kalkulasi dan business plan ini agak sulit. Ya, saya pribadi ya harus bareng teman-teman untuk menyusunnya seperti itu. Tapi ini wajib ya, apalagi kalau teman-teman berpikiran untuk bisnisnya mencari investor. Ini sih sudah nggak ada negosiasinya, sesuatu yang harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh teman-teman, gitu ya. Itu yang kelima ya. Baru kelima ya, tiga lagi. Gitu. Yang keenam, kalau mau mulai bisnis kuliner, saran saya bertim, ya, bertim atau berkongsi. Itu jauh lebih direkomendasikan sebetulnya. Ya, pertama, karena tim itu mempercepat semua proses sampai eksekusinya. Kebayang nggak teman-teman mau ngejalanin bisnis? Siapin produk, market research, siapin bisnis plan, siapin SOP, siapin operasional sistemnya, siapin soal finance ya, urusin izin pajak, kemudian harus urus izin sana sini, belum gambar dan lain-lain. Waduh, kalau nggak bertim saya nggak membayangin. Ya, bisnis itu bisa cepat, kecuali kita mulai bisnisnya sederhana-sederhana dari rumah. Kebetulan ibunya biasa bikin nasi goreng pakai kencur dan ayam goreng kencur enak. Nah, kemudian nasi goreng kencur ini dan ayam goreng kencur ini dijual di GoFood single menu, udah by order. Nah, itu mungkin nggak usah kompleks-kompleks ya. Artinya cukup sendirian bisa-bisa aja. Bukan tidak menutup kemungkinan sendiri bisa. Tapi kalau mau menjadi bisnis yang besar, bisnis yang terkonsep, rapi dan lain-lain, ya bertim atau berkongsi itu jauh lebih enak sebetulnya. Itu yang pertama, yang mempercepat semua proses. Nah, yang kedua juga bertim itu enak, bisa bagi-bagi resiko gitu ya, dan bagi-bagi pusing. Gitu ya. Jadi pusing yang ini, kayak ada teman curhat bareng, ya juga ya susah. Nah, kebayang kalau lo sendiri gitu, wah udah pusing, bengong gitu ya. Gimana tuh ya ceritanya. Nah, jadi kalau punya tim lebih baik disarankan. Kemudian, tapi ya ketika punya tim, jangan lupa semua dan segala sesuatunya diatur di atas hitam, di atas putih.
mau itu saudara, mau itu kakek, mau itu nenek, mau itu keluarga, teman, sahabat sejati yang sudah sejak lama, atau baru pacaran terus bisnis, dan lain-lain, semua harus atur hitam di atas putih. Ya, ini pernah kita share ya di Foodies Media Channel, apa aja sih yang faktor-faktor yang harus diatur, banyak tuh. Tapi teman-teman tinggal cari di Foodies Media Channel, cari di file, ya itu ada nanti di rangkumannya di situ. Ya, nah jadi itu yang soal tim ya, jadi harus hitam di atas putih. Dan juga terakhir, kalau bertim, carilah tim dengan purpose yang sama. Ya, artinya memang kita ngebangun bisnis ini punya tujuannya sama, atau kita samakan dulu tujuannya. Ya. Kalau tujuannya tidak sama, apalagi ketika disamakan tujuannya tidak nyambung-nyambung, sebaiknya tidak usah bareng dengan salah satu atau yang lain yang memang tidak nyambung. Karena ini kadang-kadang masalah prinsip. Ya, kalau masalah prinsip, larinya ke prinsip-prinsip ini biasanya agak berat ya bergeraknya, atau di apa istilahnya dinegosiablekan, itu berat prinsip itu. Ya, jadi samain dulu purpose-nya. Kalau misalnya kita punya purpose bahwa bisnis ini ya bagian besar hasilnya harus kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pendidikan. Kita harus bangun sekolah gratis. Misalnya senilai 20% kita kembalikan. Yang lain, wah gede-gede amat. Harusnya 5% aja kayak gini. Nah, ini beda prinsip nih udah nih. Ya, satu pengennya balik dalam jumlah besar ke masyarakat sehingga menjadi amal jariah besar buat dia. Satu lagi merasa, that's not my responsible gitu. Ya gede-gede amat, 5% juga cukup. Nah ini mending bahas dari awal, ya setuju ribut-ributan dari awal. Kalau nggak ketemu hasilnya, nggak usah jalan bareng. Ya, karena satu jari bisa jadi potensi konflik yang besar. Ya, nah itu terkait dengan tim. Ya, yang ketujuh, baru yang ketujuh kita masuk. Tidak lain dan tidak bukan juga adalah kita butuh sumber dana atau duit untuk ngejalanin bisnis ya. Bisnis tanpa modal itu nggak mungkin ya, minimal modal sendiri. Nah itu juga modal gitu ya, gitu. Atau mungkin lah jadi dropshipper aja dong ya, nggak perlu apa-apa, gue jadi dropshipper, gue bisa jualan nasi boxnya si ini. Lah kan lu tetap butuh modal pulsa gitu ya, untuk data minimal ya. Jadi modalnya dari mana, bisa macam-macam deh. Modal sendiri, udunan, dari angel investor, kemudian dari pinjaman komersial, dari crowdfunding atau sirka, atau dari venture capital yang lebih canggih lagi. Setiap dana-dana ini, modal ini ya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya pernah bahas nih kalau nggak salah di Foodies YouTube channel, nanti cari teman-teman ya. Kelebihannya dana sendiri ya enak, duit kita sendiri, kita nggak pusing, jadi ya udunan kita rugi ya bablas duit sendiri gitu. Tapi kalau ada angel investor tentu ada pertanggungjawaban dong. Misalnya misalnya sampai crowdfunding atau pinjaman, wah itu lebih kompleks lagi. Tapi ya ada salah satu yang paling tidak saya sarankan, apalagi teman-teman belum punya ilmunya, belum punya pengalaman dalam dunia bisnis kuliner, dan baru mau mulai, tiba-tiba mulai dengan minjem ya, minjem di institusi yang pakai misalnya bunga. Waduh, ini sudah teman-teman tuh sudah mulai duluan untuk ya menjerumuskan dirinya ke dalam masalah. Kenapa? Ya, minjemnya nggak salah, institusinya nggak salah, ya itu sih bebas-bebas saja. Tapi yang salah adalah teman-teman tuh belum punya pengalaman di situ. Ya, bisnisnya belum proven, bisnisnya belum menghasilkan, sehingga nanti hal ini akan menjadi beban. Ya, setiap bulan lagi diteror untuk kembaliin misalnya pinjamannya, nah ini akan membuat kita pusing dalam menjalankan bisnisnya. Jadi sebaiknya kalau tahap awal
bootstrap atau pakai angel investor. Ya, yang memang sama-sama mengerti bisnis itu punya risiko, kemudian kalaupun fail, ya udah seperti itu. Tinggal dijalankan dengan betul. Ya, nah ini jauh lebih enak buat teman-teman nanti berkreasi dan tidak pusing dengan berbagai hal yang memang akan terjadi kalau kita mengambil jalur seperti itu. Tadi saya bilang ya, bukan soal institusi atau pinjamannya, tapi masalahnya itu tadi belum punya pengalaman, belum punya ilmu, dan belum punya proven track record untuk menjalani. Jadi bahaya banget kalau opsinya belum minjem dengan opsi harus dikembalikan. Even though itu tidak ada bunganya, misalnya minjem sama saudara, ya tetap ada itu minjem, harus dibalikin, dan itu akan menjadikan permasalahan sendiri nanti buat teman-teman, ya, gitu. Nah, itu yang 7. Nah, yang terakhir ya, jangan lupa setelah semua disusun ya, sudah belajar, sudah siap, kemudian mau berbisnis ya, kita mau mulai eksekusi, marketingnya kayak gimana, wah itu udah semua dibahas di Foodies YouTube channel, buka aja. Tapi saya nomor 8 selalu pesan, mulai dan akhiri dengan dan karena yang di atas, gitu ya. Jadi niatkan karena kita berbisnis itu ya doa berpasrah karena kita menjalankan bisnis karena di atas, karena FDN sukses atau enggak, lancar atau enggak, kemudian apapun yang terjadi dalam perjalanan kita menjalankan bisnis ini, ya itu sudah kehendaknya yang di atas sebetulnya. Ya kita yang penting bekerja keras, ya bekerja keras, belajar keras, ya jalankan bisnis dengan baik dan betul, gitu, setting purpose dengan baik dan betul, berikan manfaat sebanyak mungkin bagi orang. Ya setelah selesai, ya sudah selesai. Ya. Jadi kita pasrahkan aja semuanya kembali ya di atas. Nah, kalau sudah konsepnya begini, kita punya purpose dan diakhiri dan dibuka dengan apa namanya kanan di atas. Pada akhirnya bisnis ini soal perjalanan aja lah, gitu ya. Ya soal itu bonus. Kalau gagal itu ya masih ada yang kurang bekerja, kita perbaiki, ya kita jalanin aja. Karena inilah memang tugas kita di sini di dunia ini untuk menjalankan apa yang menurut apa namanya pilihan jalan yang kita pilih seperti itu. Nah, teman-teman ya, kalau boleh diulang tadi, yang pertama membangun purpose, yang kedua siapin mindset, yang ketiga siapin ilmu bisnis kuliner, yang keempat siapin produk konsep yang kuat, yang kelima buat kalkulasi bisnis plan yang detail, yang keenam bertim, ketujuh siapkan sumber modalnya, dan kedelapan ya jangan lupa berdoa dan berdoa pada yang di atas. Semoga ini akan menjadi cukup bekal buat sedikit bagaimana bisnis ini nanti akan dimulai. Sisanya teman-teman buka Foodies YouTube channel atau Foodies e-course, banyak ilmu gratis ataupun yang berbayar di situ. Belajar enggak beres lu. Banyak loh 400 video itu, kalau rata-rata sejam itu berarti 400 jam. Ya, 400 jam tuh berapa hari kalau 24 jam gitu ya mau dihabisin ya. Luar biasa lama itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, mulai dicicil. First thing first. Oh, ini butuhnya produk strategi dulu nih, marketing dulu, key opinion leader dulu, branding dulu. Nah, itu dulu pelajari. Nanti bisnisnya udah jalan, mulai diperkuat, supply chain, paralel. Tapi kalau bertim, ngejalannya lebih enak. Bagi-bagi tugasnya, lu belajar ini ya, lu belajar ini ya, gue belajar ini ya. Nah, itu juga lebih asik sebetulnya. Nah, kurang lebih begitulah 8 hal ya yang penting sekali ketika kita mau membangun dan memulai bisnis kuliner dari awal. Gitu. Nah, itu yang lumayan cepet ya, maksudnya 8 hal itu tuh singkat, padat, dan jelas banget nih gitu buat foodpreneur semuanya. Nah,
tadi buat yang kepo juga tentang foodiesnya, YouTube-nya apa, foodies channel, bisa diketik aja foodies channel di YouTube. Terus kalau untuk Telegramnya bisa di t.me/foodiesid. Itu semuanya kita update setiap hari gitu ya Pak ya. Nah, kita lanjut ke sesi Q&A. Tapi mungkin takut nanti kepotong lagi seperti biasa. Sesi fotonya mungkin dipermaju jadi sekarang aja kali ya Pak ya. Sesi foto ini penting, nanti post di IG. Ya, foodies tuh kadang-kadang suka bagi-bagi giveaway loh, jadi harus wajib post di IG, nanti dihafalin nih siapa yang hobi ngepost nih, biasanya suka menang nih giveaway ya kalau lagi ada acara ya. Iya, buat teman foodpreneur bisa di screenshot sekarang, nanti di post di IG story, nanti admin bakalan lihat nih siapa yang aktif, dan nanti kalau ada giveaway jangan sampai nggak ikutan gitu. Oke, kita foto dulu sekali lagi Pak ya. Yuk, 1, 2. Oke, udah cukup kali ya? Oke. Nah, aku buka dulu komen-komentarnya bentar. Nah, jadi teman-teman udah bisa komen. Nah, yang udah masuk nih pertanyaannya di sesi ini, ada banyak banget nih Pak Rex yang bertanya. Aku coba pilih satu-satu dulu ya. Tadi ngomongin salah satunya kan tentang investor modal. Ini ada yang bertanya, Bang Rex, apa ukuran utama sebuah bisnis siap dijual ke investor? Gitu. Ya, kalau di kelas investor di fast track, ya, itu sebenarnya ukuran Mas Gito udah jelasin dengan sangat detail. Jadi tergantung kita investornya itu nyari siapa, nah, ya. Dan ekspektasinya seperti apa tuh tergantung siapa investornya. Mungkin kalau investornya itu teman kita, keluarga kita, ekspektasinya mungkin nggak gede. Ya punya satu cabang, terus bagi-bagi hasil setiap bulan udah cukup. Gitu ya. Tapi kalau investor kita misalnya orang pebisnis, atau sampai venture capital, tentu nyusun proposal dan ekspektasinya juga beda banget ya. Mungkin ekspektasinya harus punya sekian puluh cabang, dengan sekian omset, dengan EBITDA profitnya begini, wah, itu cukup kompleks ya. Nah, jadi teman-teman harus paham juga dengan siapa investor itu nanti yang kita akan berhadapan, ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus paham seperti ini. Ini harus belajar ilmunya ya, nggak bisa panjang lebar dijelaskan di sini soal investor, karena teman-teman harus detail sekali paham ya soal investor ini. Ya, begitu nah. Oke, siap. Tadi banyak banget nih aku. Oke. Nah, selain itu juga tadi kan 8 hal yang harus diperhatikan kan untuk membangun bisnis kuliner. Nah, supaya brand kita itu mudah diterima sama masyarakat, Pak, gimana tuh? Ya, sebenarnya gini, pertama ya soal brand kita bisa diterima atau tidak kembali lagi ke ada poin tadi di mana kita harus punya dulu produk yang sudah tervalidasi. Itu dulu, bukan brandnya, tapi produknya bisa diterima nggak oleh masyarakat. Ya itu dulu tuh. Ya, ketika kita sudah punya produk yang secara validasi masyarakat sudah oke, nah baru kita masuk ke ngebangun diferensiasinya tadi. Ya, diferensiasinya, kemudian strateginya. Nah, nanti itu akan ada strategi bagaimana cara kita memperkenalkan brand kita dan produk kita di masyarakat. Macam-macam strateginya. Ya, bisa jadi kita kerjasama dengan key opinion leader, kemudian kita bisa kerjasama dengan pasang iklan, kita bisa kerjasama dengan buzzer, macam-macam. Ya, jadi poin pertanyaannya tadi mungkin saya perjelas, kita harus menciptakan dulu produk yang kira-kira diterima oleh masyarakat. Nah, punya diferensiasi, baru kemudian kita komunikasikan produk tersebut. Jadi kalau punya produk enak, keren,
mantep rasanya, luar biasa, tapi nggak pernah dikomunikasikan, ya nggak muncul kemana-mana, mungkin orang juga nggak beli. Jadi faktornya untuk orang membeli itu adalah ya satu dari sisi produknya, kemudian kita bangun brandnya, dan ini dikomunikasikan. Nah, ketika kita sudah mengkomunikasikan ini, nah baru deh akan muncul traffic, orang untuk coba beli, coba experience dengan produk kita, sehingga pada akhirnya misalnya mereka memutuskan untuk membeli dan menjadi pelanggan dari brand kita. Kayak gitu ya, Mbak ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang nanya nih tentang promo fast track tadi, ini aku udah pin nih. Cuman typo kurang P nih, promo di promo pembelian fast track gitu. Ini ada linknya di Foodies /trade promo atau di nomor yang ini ya. Gitu. Lanjut. Oke, kita 2 pertanyaan lagi ya, Nat ya, karena sudah mau maghrib di sini. Oh. Oke. Ini hal apa saja yang membedakan bisnis kuliner dengan bisnis jenis lainnya, Pak? Ya yang pasti produknya beda ya. Kalau produknya beda, how to-nya mungkin juga berbeda. How to approach konsumennya, bagaimana istilahnya mengelola strategi promosinya dan lain-lainnya. Kalau secara detail, tataran strategi, taktik dan value-nya, ya tentu setiap bisnis punya challenge dan punya strategi masing-masing. Ya, tapi kadang-kadang dari sisi keilmuan ada konsep-konsep dasar yang bisa diimplementasikan sebetulnya. Contoh misalnya teman-teman belajar tentang marketing. Di marketing itu ada 7P misalnya. Product, price, place, promotion, people, physical evidence, kemudian proses, katakanlah ya. Nah, di sini secara fundamental kita bisa belajar sebetulnya tentang produk varian, produk volume dan lain-lain. Nah, ini sama nih secara fundamental keilmuannya. Tapi nanti ya setelah diimplementasikan, nah baru deh gitu, butuh custom ya, butuh kostumisasi yang memang harus disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Kayak gitu ya, gitu ya. Sip. Semoga teman-teman di sini yang nyimak terjawab ya. Nah, satu lagi, banyak banget nih. Aku pilih satu yang bagaimana supaya karyawan bisa solid dalam merintis usaha mulai dari tahap nol. Nah, ini nih Mas Pak Rex, ini tuh masalah yang banyak banget foodpreneur alamin ya Pak. Iya, jadi gini, kalau kita bicara bagaimana membuat tim solid dari awal, sebenarnya sama dengan poin yang pertama, bagaimana kita membangun tim ya. Bahwa setiap tim ini harus paham dan mengerti purpose menjalankan bisnisnya ini apa. Ini dulu, ya, ini dulu sesuatu yang akan dipercaya dan mungkin akan menjadi panduan dasar ketika kita menjalankan bisnis. Kalau timnya nggak tahu perusahaannya mau diarahkan kemana, kemudian nggak jelas mau ngapain, akhirnya setiap orang itu hanya bekerja ya sesuai dengan job desk-nya. Tapi mereka tidak bekerja untuk purpose perusahaannya. Nah, jadi dari awal kita harus kumpulin dulu tim kita, briefing bahwa bisnis kita akan bangun ke sini, purpose-nya seperti ini, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga, ya, kalau kita harus membangun sebuah organisasi yang jelas. Artinya jelas itu job desk-nya jelas, kemudian pekerjaannya jelas, semua halnya jelas, sehingga orang juga merasa di dalamnya menjalankan pekerjaannya itu dengan jelas dan clear untuk menjalankan purpose tersebut. Nah, yang ketiga ya, ini masih jadi perdebatan, tapi untuk membangun sebuah tim yang kompak tergantung skill bisnisnya seperti apa. Kalau misalnya skill bisnisnya seperti Unilever, ya susah ngebangun bisnis yang kekeluargaan, tiap minggu makan bareng,
misalnya kemudian camping bareng, ya nggak mungkin, perusahaannya gede banget soalnya ya. Tapi kalau bisnisnya kecil-kecilan, misalnya cuman berlima, punya outlet, dipertahankan, nah ini mungkin kekeluargaan jauh lebih tepat untuk dibangun. Nah, jadi ketiga itu tergantung juga model bisnisnya akan seperti apa, gitu. Nah, Oke. Itu sebenarnya banyak banget sih Pak yang masih nanya tentang, wah banyak nih ya, tentang bisnis sebenarnya kuliner apa gitu. temen kalau yang pengen benar-benar memulai bisnis kuliner dari awal, itu di kelas fast track itu ada 8 kelas, 32 jam. Nah, teman-teman bisa belajar banyak di situ. Dan juga ada gratis kelas lain loh. Ada gratis kelas kayaknya kelas reseller dan kelas memulai bisnis rumahan. Nah, jadi teman-teman bisa jalanin di situ ya sebenarnya. Gitu. And then balik lagi ya teman-teman, semua hal itu butuh ilmu, tapi ya final closing saya tetap aja setelah belajar, setelah menjalani bisnis dan lain-lain ya, ujungnya action, gitu ya. Ada yang benar-benar sempurna, tapi seperti tadi tidak ada yang betul-betul bisa menjamin saat ini sukses, misalnya ya. Kalau saya juga ditanya misalnya, Allah masuk kan juga banyak outlet yang nggak berhasil, yes betul, tapi apakah ini menghalangin saya untuk sharing? Ya enggak dong, seperti itu. Oh, ada hal yang bisa diceritakan dan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, gitu ya. Jadi, kalau ada yang nanya itu fast track praktikal atau teori, wah itu semua yang di kelas foodies itu semua kelas praktikal ya, artinya yang ngomong sudah praktek ya. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir, itu bukan kelas teori-teori, tapi tetap karena foodies itu meng-create keilmuan ya, jadi selalu kita mengkombinkan teori dan praktek. Jadi bukan teori doang yang jadi omdom, atau praktek doang yang jadi bablas dan nggak jelas arah nanti. Jadi itu sudah dikombin. Kurang lebih seperti itu Nadia ya. Oke Pak. Nah, bentar lagi maghrib nih. Nah, teman-teman foodpreneur yang tadi nanya juga, berapa harganya untuk e-course, untuk fast track, dan lain sebagainya, itu bisa ada di pin itu www.foodies.id/online course, atau di websitenya ada e-course, itu bisa diklik. Itu banyak banget e-course kita beserta harga-harganya. Nah, untuk yang pengen promo, untuk fast track, bonus e-course lainnya, itu di yang foodies garis promo gitu. Itu bisa dicek di pin ini ya. Nah, foodpreneur udah gak kerasa, ternyata udah hampir sejam juga teman-teman. Makasih juga Pak Rex untuk hari ini sharingnya. Jangan lupa ikutin juga program-program foodies di Instagram yang lainnya, dan foodies on sharing besok-besoknya gitu. Paling kita langsung pamit aja ya Pak Rex. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Assalamualaikum semua.